anaknya? Anak saya kakinya digigit anjing, Sus. Udah dicuci tadi nih, Bu? Udah tadi di rumah pakai air. Mengalir airnya, Bu? Iya. Berapa lama, Bu? Tapi cuma sebentar, cuma 2 menit, Sus. Oh, 2 menit. Kalau gitu kita cuci dulu. Iya, ya, iya, Bu, boleh. ya. Bu, yuk, Dek. Duduk dulu. Duduk. Bisa duduk? Bisa. Luruskan aja kakinya. Udah kita bersihkan ya, Bu ya, lukanya menggunakan air mengalir selama 10 menit menggunakan sabun. Jadi saya akan lakukan dulu ya perawatan pada lukanya Adek. Kita tahan ya, Dek ya, tahan. Aduh. Nah, udah dibersihkan lukanya. Coba Dek ceritakan, Dek, kok bisa digigit anjing? Tadi kan Nada main sama kawan-kawan yang lain. Nah, kami tuh main layang-layangan di depan rumah kawan. Nah, jadi pas waktu kami main, tiba-tiba ada anjing warna coklat tuh. Nah, dia tuh datang tiba-tiba ke kami sambil lari gitu kan. Langsung tuh kami bawaannya lari juga karena takut. Nah, jadi Nada ini bagian paling belakang, Sus. Jadi Nada yang kena gigit, Sus tuh terjatuh. Nada, Sus, dia kena gigit dia. Dia gigitnya di kaki, langsung terjatuh. Barulah ada om yang nolongin Nada, Sus. Gitu ya ceritanya. Jadi gimana, Sus? Apa anak saya kemungkinan rabies? Kalau untuk rabies, ini tadi anjingnya yang gigit apa? Kabur atau itu punya tetangga? Kayaknya itu punya tetangga yang di ujung, Sus. Oh, jadi begini ya, Bu ya. Kalau untuk rabies, kita harus melakukan ini pengamatan pada anjingnya. Jika anjingnya mati sebelum 14 hari, itu bisa kita simpulkan untuk sementara bahwa anjingnya itu positif rabies. Nah, kalau misalnya anjingnya masih hidup lebih dari 14 hari, misalnya atau hari ke-15 anjingnya masih hidup, berarti itu bisa kita simpulkan bahwa anjingnya itu negatif rabies gitu, Bu. Jadi, Sus, apakah anak saya butuh divaksin rabies atau tidak? Kalau untuk vaksin rabies, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tata laksana dari kasus gigitan hewan penular rabies ya, Bu. Nah, untuk kasus paparan dari hewan penular rabies ini kita kategorikan menjadi 2 kategori. Nah, kategori pertama itu hewan yang lari, hilang, atau tidak dapat ditangkap, mati, ataupun dibunuh. Nah, kalau untuk kategori yang kedua itu hewan dapat ditangkap, kemudian diobservasi sekitar 10-14 hari. Nah, pada kasusnya si Nada tadi, ini kan anjingnya anjing tetangga ya, Bu ya. Jadi bisa kita lakukan pengamatan pada anjingnya. Nah, ini kemudian Nada ini kan lukanya luka resiko rendah ya, Bu. Nah, di mana luka resiko rendah ini lukanya itu terjadi pada bagian kaki atau bagian tangan. Kemudian luka risiko tinggi itu lukanya atau gigitannya itu ada pada bagian kepala, leher, ataupun genitalia. Nah, pada Nada kan di kaki, jadi ini luka risiko rendah. Nah, kalau luka risiko rendah itu tidak perlu dilakukan vaksin anti rabies. Namun, kita harus melakukan pengamatan atau observasi pada anjingnya sendiri selama 14 hari tadi. Nah, jika kita sudah lakukan observasi nih, Bu ya, kemudian dalam 14 hari anjingnya masih hidup atau hari ke-15 anjingnya masih hidup, maka kan itu tadi dikatakan bahwa anjingnya negatif rabies. Nah, jika anjingnya mati sebelum 14 hari misalnya, nah itu kita harus lakukan pengamatan lagi pada spesimen otak pada anjingnya. Nah, jika negatif hasil pemeriksaan spesimen otaknya itu dikatakan negatif rabies, maka vaksinnya tidak perlu kita lakukan. Nah, kalau misalnya positif dari hasil pemeriksaan spesimen otaknya, maka bisa kita lakukan vaksin lanjutan pada adik Nada. Apakah Ibu mengerti, Bu? Mengerti, Sus. Jadi sekarang kita lakuin itu pengamatan sama anjingnya. Iya. Kalau misalnya anjingnya mati dalam 14 hari, kemungkinan anjingnya rabies, jadi adik Nada butuh divaksin. Kalau misalnya setelah 14 hari tapi anjingnya nggak kenapa-kenapa, kemungkinan tidak rabies, berarti adik Nada nggak perlu butuh vaksin. Iya, begitu. Mudah-mudahan
nggak divaksin ya Mak. amin. Ada efek samping dari vaksin kalau misalnya anak saya dikasih vaksin terus? Jadi efek samping dari pemberian vaksin ini ada dua, ada yang ringan, ada yang berat. Nah kalau ringan mungkin efek sampingnya tuh gatal-gatal atau bengkak pada area muka, bagian kelopak mata begitu. Nah kalau misalnya reaksi efek sampingnya ini efek samping berat, maka mungkin ada pembekakan pada saluran pernafasan. Jadi itu bisa mengakibatkan susah bernafas begitu Bu. Oh begitu. Jadi apakah anak saya dikasih obat? Soalnya kan masih sakit mungkin. Itu nanti dikasih obat, nanti ibu bisa ngambil di farmasi ya Bu ya. Itu nanti obat yang diberikan ada antibiotik sama obat nyeri. Kalau antibiotik itu minumnya 1 kali sehari, kalau yang obat nyeri itu 3 kali sehari. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi Bu? Tidak ada sus. Nggak ada ya Bu ya. Kalau begitu nanti ibu tinggal ngambil aja ya Bu ya di farmasi ya. Kasih ya sus. Iya, semoga cepat sembuh ya Nadia ya. Makasih ya Sus. Istirahat dulu di rumah.